Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertemuan yang terakhir yaitu untuk memenuhi tugas individu untuk UTS, yang dimana di sini akan membahas tentang pemahaman semua materi dari materi 2 sampai materi sebelum UTS, yaitu materi sebelum materi ketujuh. Jadi di sini materi sebelum UTS itu ada 4 yang akan dibahas, yaitu pertama teori belajar, yang kedua itu objek-objek pembelajaran matematika, yang ketiga itu tentang proses pembelajaran, yang dimana proses pembelajaran ini sendiri akan dibahas nanti tentang strategi, apa itu pendekatan pembelajaran, apa itu strategi pembelajaran, lalu apa itu model pembelajaran, metode pembelajaran, taktik dan teknik pembelajaran itu. Sebelum kita ke teori belajar, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan belajar dan pembelajaran. Pengertian dari belajar dan pembelajaran. Belajar. Sekarang kita harus tahu tentang belajar. Belajar, apa sih yang dimaksud dengan belajar itu? Belajar itu yaitu merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungannya. Jadi belajar itu yaitu dari mana dia yang tidak tahu apa-apa, setelah dia mengenal arti belajar, di belajar itu akan membahas tentang berbagai macam yang tidak diketahui. Jadi setelah itu dia akan berinteraksi dengan lingkungannya. Dari lingkungan itu akan mendapatkan interaksi, dari lingkungan itu akan mendapatkan sebuah pengalaman. Dari sana dia akan tahu bahwa hasil belajar gimana gitu. Lalu bagaimana ciri-ciri belajar? Ciri-ciri belajar ada 2, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses ada 3, yaitu adanya aktivitas. Di aktivitas itu ada fisik, mental, emosional. Jadi aktivitas itu ada yang aktivitas fisik, ada yang aktivitas mental, dan ada aktivitas emosional. Terus yang kedua melibatkan unsur lingkungan, yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu interaksi antara diri sendiri dengan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku atau behavioral change. Dan yang terus ciri-ciri yang kedua yaitu dari segi hasil. Dari segi hasil ini ada 2, yaitu yang bersifat relatif tetap dan ada yang bersifat diperoleh melalui usaha. Lanjut. Mengapa kita perlu belajar? Yaitu yang pertama, potensi manusia itu bersifat laten dan terbuka. Jadi kalau tidak belajar, maka kita akan monoton dengan apa yang ada pada diri kita sejak dari kita lahir sampai kita dewasa. Jadi tidak ada perubahan apapun kalau kita tidak belajar. Jadi kenapa kita harus belajar? Karena sifat seorang manusia itu yaitu ada potensi yang bersifat laten dan terbuka, yang dimana bisa menerima, otaknya itu bisa menerima apapun yang ada di dalam lingkungannya, seperti pembelajaran tentang matematika dan sebenarnya itu bisa jika ada kemauan. Terus yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instingtif atau alamiah. Lalu kita lanjut ke pembelajaran. Pembelajaran itu apa sih maksudnya? Sebelum kita masuk ke teori belajar, pembelajaran itu adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Seperti pembelajar ini lebih ke prosesnya, ada alatnya, ada bahannya, dan ada apa yang dibutuhkan untuk belajar gitu. Terus kedua, bagaimana ciri-ciri pembelajaran? Ciri-ciri pembelajaran ada 6, yaitu adanya unsur guru, adanya unsur siswa, adanya aktivitas guru dan siswa, adanya interaksi antar guru siswa, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa, dan 6 proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Terus mengapa perlu ada pembelajaran? Sama halnya dengan belajar. Yang pertama, 1, peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu. Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Jadi, belajar dengan pembelajaran itu sangat berkaitan. Jika hanya ada belajar tanpa ada pembelajaran, maka hasil dari belajarnya tidak akan maksimal. Gitu, karena pembelajaran itu akan ada alat, bahan, dan apa yang dibutuhkan untuk belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran?
Ada guru, ada siswa, ada tujuan, ada materi, ada instrumental, dan ada lingkungan. Jadi jika tidak ada salah satunya, maka pembelajaran itu tidak terjadi secara rinci, atau tidak terjadi secara baik atau apa yang diinginkan. Jika tidak ada guru, maka siapa yang akan mengajar? Jika tidak ada siswa, maka siapa yang akan diajar? Begitu. Jika tidak ada tujuan, maka untuk apa belajar? Gitu. Maka apa yang kita proseskan tanpa ada tujuan, maka prosesnya itu akan ngambang, gitu. Terus untuk faktor guru, 1. Kondisi fisik, 2. Kondisi psikis. Dari kondisi fisik ini ada 2, yaitu kondisi kesehatan fisik secara umum, kondisi fungsi inderawi. Kalau kondisi psikis ini ada suasana kejiwaan dan kompetensi, di mana kompetensi ini ada pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk faktor siswa, sama juga kondisi fisik dan psikis, yang dimana kondisi fisik yaitu kesehatan juga sama indrawinya. Terus kalau kondisi fisiknya itu bakat, minat, kemampuan, motivasi, situasi kejiwaannya. Lalu faktor tujuannya itu yaitu ada 4, ada kejelasan, ada urgensi, ada tingkat kesulitannya, dan ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi setiap proses itu harus ada kejelasan, yaitu di mana ada tujuan, harus ada tujuan, dan harus ada yang penting yang kita tujukan. Terus ada tingkat kesulitan. Jika tidak ada tingkat kesulitan, maka seorang siswa atau pelajar itu tidak akan berkembang dan maju, begitu. Terus harus ada kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, begitu. Faktor materi, ada kejelasan materinya, ada kemenarikan dari materi tersebut, ada sistematikanya, dan ada jenis dari materi itu. Lalu faktor instrumental. Faktor instrumental itu ada kelengkapan, kuantitas, kualitas, dan kesesuaian. Faktor lingkungan, ada lingkungan fisik dan ada lingkungan sosial, di mana lingkungan fisiknya itu suhu dan kelembapan udara. Terus yang kedua itu lingkungan sosial, yaitu manusia dan representasi manusia. Tujuan belajar pembelajaran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tujuan belajar pembelajaran? Tujuan belajar pembelajaran merupakan perilaku yang diharapkan dapat dicapai siswa sehubung dengan aktivitas belajar pembelajaran. Kedua, apa sih urgensi penetapan dan perumusan tujuan pembelajaran? Penetapan dan perumusan tujuan belajar pembelajaran sangat penting karena sebagai dasar dalam menyusun alat atau instrumen evaluasi, lalu menentukan materi atau pengalaman yang diperlukan. Yang tiga, memilih dan menentukan sarana. Sarana itu seperti alat pelajaran, alat peraga, media yang diperlukan. Memilih dan menentukan metode belajar pembelajaran yang diperlukan agar berjalan dengan sistematis. Jenis-jenis perilaku yang menjadi dasar dalam penentuan dan perumusan tujuan belajar. Pembelajaran meliputi apa saja, yaitu perilaku ranah kognitif, afektif, dan ranah psikomotor. Oke, lanjut baru kita ke teori belajar. Teori belajar harus kita tahu artinya, yaitu yang dimana teori belajar ini adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulasi dan respon. Dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulasi yang didapat dalam lingkungannya. Baru kita lanjut ke teori belajar. Baru kita lanjut ke beberapa teori belajar. Teori belajar di sini ada 4, yaitu yang pertama behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Yang pertama kita akan bahas tentang behavioristik. Teori belajar behavioristik ini pertama kali itu ini dicetuskan oleh Kengni dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku. Jadi intinya teori behaviorisme ini atau behavioristik ini lebih kepada perubahan tingkah laku pelajar, begitu. Sebagai hasil dari pengalamannya, teori belajar behavior menyatakan bahwa interaksi antara stimulus, respon, dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa teori behaviorisme ini merupakan teori yang menekankan pada perubahan perilaku yang tampak, yang dimana tujuan utama
psikologinya itu menurut behaviorisme itu yaitu membuat prediksi dan mengendalikan perilaku. Ada beberapa tokoh dari behavioristik ini. Yang pertama itu sebelum ke sini dulu saya akan menyampaikan contohnya, yaitu dari teori behaviorisme ini secara umum, yaitu pertama misalnya siswa S tidak ada motivasi. Siswa tidak ada motivasi, lalu guru siswa pasif ketika diberi pertanyaan. Stimulasinya yang pertama itu tidak ada motivasi, yang dimana ini berperan yaitu guru tidak ada motivasi, yang responnya itu siswa akan pasif ketika diberi pertanyaan. Ketika seorang guru tidak ada motivasi atau tidak ada kreativitas dalam menyampaikan beberapa materi kepada siswa, maka siswa akan pasif ketika diberi pertanyaan. Lalu kalau tidak mau begitu, kalau pembelajarannya tidak mau begitu, maka guru harus memodifikasi stimulusnya agar respon berubah. Seperti stimulasinya itu, seorang guru mempunyai ide, jika salah satu siswa atau jika ada siswa yang bisa jawab, maka akan diberi hadiah. Jadi ada yang seperti suatu cara atau ide untuk menumbuhkan rasa semangat belajar dari siswa itu. Lalu respon siswa itu pasti siswa akan semangat menjawab pertanyaan, karena konteksnya itu bisa jawab akan diberi hadiah gitu. Lalu kita lanjut ke beberapa tokoh behavioristik. Yang pertama Ivan Petrovich Pavlov, yang dimana Ivan Petrovich Pavlov ini yaitu dari tahun 49 sampai tahun 1849 sampai 1936, bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Itu yang dimaksud seperti yang tadi, diberi bisa jawab dapat hadiah gitu. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi, yaitu bisa jawab dapat hadiah. Seperti halnya dengan contohnya yaitu anjing, yang dimana teori Ivan Pavlov ini menjadi contoh, dia ngambil contoh yaitu anjing dan hewan yaitu anjing, dimana stimulusnya seperti makanan, terus responnya seorang anjing. Ketika kita sebagai pemelihara seperti apa ya, ketika seorang Pavlov ini memberi memberi anjing makanan, maka respon anjing itu akan keluar air liur. Responnya itu tidak terkondisi. Jadi keterangannya itu bersifat instinktif. Dan kedua, lampu nyala, seekor anjing tidak akan keluar air liur. Terus lampu dinyalakan, kemudian diberi serbuk daging, tidak keluar air liur, kemudian keluar air liur. Yang pertama, di sini ketika seorang pemelihara anjing memberi makanan kepada anjingnya, maka respon anjing itu akan keluar air liur karena melihat makanan seperti daging dan sebagainya. Yang kedua, penelitian kedua, lampu anjing itu ditempatkan di suatu ruangan yang dimana lampu nyala tapi tidak ada makanan, maka tidak akan keluar air liur dari seekor anjing itu. Yang ketiga, anjing ditempatkan di ruangan lalu lampu dinyalakan dan kemudian diberi serbuk daging. Yang pertama, anjing tidak akan keluar air liur, dan yang kedua kemudian anjing akan keluar air liur karena diberikan makanan setelah itu. Lalu
Keempat, yang terakhir, lampu menyala, stimulasi terkondisi. Terus respon anjing keluar air liur dan respon akan terkondisi. Maka itu telah terjadi proses pembelajaran. Yang pertama, di mana anjing itu diberi pembelajaran yang di mana disediakan makanan, lalu anjing akan keluar air liur. Itu pelajaran pertama. Lalu yang kedua, anjing ditempatkan di tempat yang nyala tanpa ada makanan, anjing tidak akan mengeluarkan air liur. Itu pembelajaran kedua. Jika pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua digabungkan, maka kita akan meneliti, si Pavlov ini meneliti lampu dinyalakan, ada makanan, pertama anjing tidak mengeluarkan air liur, lalu setelah itu diberi makanan di tempat yang nyala itu, anjing mengeluarkan air liur. Itu pelajaran yang ketiga. Dan terakhir, dapat disimpulkan bahwasanya ketika penelitian terakhir, lampu dinyalakan, lalu anjing akan mengeluarkan air liur. Karena yang sebelum penelitian terakhir ini, telah terjadi penelitian yang dimana dapat seekor anjing ini ditarik dalam suatu kondisi yang tidak dia sadar bahwa sudah terkendali dengan penelitian yang ketiga, yaitu lampu dinyalakan lalu kemudian diberi serbuk daging begitu. Lanjut, Thorndike. Di mana Thorndike ini peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulasi dan respon, menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing dimasukkan pada sangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam sangkar disentuh. Lalu yang terakhir yaitu tentang Skinner. Menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting di dalam belajar. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Ini sebagai daya tarik untuk siswa agar belajar dengan rajin lagi. Jadi untuk teori behavioristik ini yang pertama tadi, menurut Pavlov itu, berdasarkan percobaan Pavlov itu didapat bahwa manusia berperilaku sesuai dengan pemahaman terhadap realitas yang ia ketahui atau pengalaman yang ia didapatkan. Respon akan ada dari stimulus yang ia kenal. Seperti anjing, percobaan Pavlov yang menganggap bahwa setiap ada lampu yang menyala maka akan ada makanan. Hanya respon yang diberikan ketika ada lampu yang menyala walaupun belum ada makanan akan keluar air liur. Gitu. Ada juga teori yang di sini yang pertama yang diambil yaitu kucing untuk Thorndike ini. Lalu kita lanjut ke teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses. Maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention, skill sering ditekankan. Lalu lanjut ke teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini yaitu pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Lalu prinsip konstruktivisme yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Murid menuju ke konsep yang lebih rinci. Guru sekadar memfasilitasi. Jadi ini lebih ke teori ke-13 yang dimana guru itu lebih kepada memfasilitasi dan siswa sebagai yang lebih aktif dalam mencerna materi-materi itu. Lalu teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanistik yang diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif, dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajarnya. Jadinya ini kaitan dengan ketika sudah ada konstruktivisme dari seorang siswa, maka berkaitan langsung dengan teori belajar humanistik yang dimana di sini lebih kepada proses belajarnya dan dia akan
bisa mengembangkan potensi dirinya dari apa yang ia pahami gitu. Teori belajar humanistik ini ada 3 tokohnya, yaitu Arthur Combs, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Arthur Combs bersama Donald Sneak. Untuk itu, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinannya atau pandangan siswa yang ada. Jadi menurutnya di sini, jika seorang guru atau pengajar ingin merubah perilaku seorang siswa itu, maka cara pandang seorang guru kepada siswa itu harus berubah juga, sehingga nanti ada perubahan dari siswa tersebut. Dan harus yakin kepada siswa itu bahwa siswa itu akan sukses di suatu hari nanti gitu. Yang kedua, Abraham Maslow mengatakan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah yang bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Gitu. Terus yang ketiga, Carl Rogers, perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Roger, teknik assessment dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien gitu. Lalu teori belajar dan implikasinya dalam praktik pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Manfaat dari beberapa teori belajar adalah: 1. Membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang keenam, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang ketujuh, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Lalu penutup dari teori belajarnya itu kesimpulan, yang dimana berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian, akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar terdapat 4 teori belajar, yaitu behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Yang ketiga, teori-teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga seseorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Yang keempat, pada dasarnya semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi, penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Jadi begitu. Sekarang kita akan lanjut ke objek-objek pembelajaran. Lanjut ke objek-objek pembelajaran matematika. Objek pembelajaran matematika ini ada 2, yaitu objek langsung dan objek yang tidak langsung. Yang dimana objek langsung pembelajaran matematika sekolah ini adalah ada fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Dan objek tidak langsungnya yaitu ada disiplin diri, kemahiran matematikanya, apresiasi terhadap matematika, dan berpikir secara matematika, yaitu logis, rasional, dan eksak. Kalau objek tidak langsung ini seperti berpengaruh kepada jasmaninya, ya, mental sama emosionalnya. Kalau untuk objek langsungnya lebih kepada fisik.
terlihat jadinya. Oke, yang pertama kita bahas fakta. Fakta adalah semufakatan yang ada di dalam matematika sekolah. Fakta banyak dijumpai pada lambang matematika, juga pada pengerjaan hitungan. Misalnya, lambang 5 telah disebut sebagai lambang bilangan 5. Lambang bilangan 2 sudah terdapat dengan lambang bilangan 2. Terus dalam pengerjaan hitungan yang sederhana disepakati urutan pengerjaan, seperti kali duluan, baru bagi, baru tambah, baru kurang. Jika di dalam operasi hitung itu ada 4 operasi hitung, atau dalam soal matematika itu ada 4 operasi hitung, ada kali bagi tambah kurang, maka yang didahulukan adalah kali, baru ke bagi, baru ke tambah, baru ke kurang. Kali dan bagi itu setara, tapi jika kali lebih awal ada, maka kali itu harus didahulukan nanti lalu ke bagi gitu. Langsung ke konsep. Konsep adalah pengertian. Konsep ini lebih kepada definisi yang ada, yaitu setiap definisi memiliki daerah cakupan yang disebut ekstensi dan isi. Yang disebut ekstensi makin luas ekstensinya akan makin sedikit intensinya. Sebaliknya, jika makin banyak intensinya maka akan sempit ekstensinya. Contoh daerah cakupan segi 4 adalah segi 4. Trapesium, jajar genjang, persegi panjang, dan persegi. Definisi trapesium adalah segi 4 yang sepasang sisinya sejajar. Ekstensinya trapesium, jajar genjang, persegi panjang, dan persegi. Gitu. Lalu lanjut ke macam-macam definisi yang dimana yang pertama yaitu definisi demonstrasi yang namanya yaitu suatu cara mendefinisikan suatu pengertian dengan menunjukkan benda aslinya atau benda peraganya. Contohnya yaitu mendefinisikan persegi panjang dengan cara menunjukkan peraga persegi panjang yang terbuat dari plastik seperti penggaris, maka itulah definisi persegi panjang. Lalu definisi genetis yaitu definisi yang menyebutkan genus proximum, keluarga atau kelompok terdekat, dan diferensia spesifika, perbedaan khas yang terdapat. Contohnya yaitu himpunan kosong definisi sebagai berikut. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Di sini himpunan sebagai genus proximum dan yang tidak memiliki anggota sebagai diferensia spesifika. Lalu definisi analitis. Definisi analitis yaitu definisi yang disajikan dalam bentuk rumus. Jadi kalau definisi analitis yaitu definisi yang menguraikan terjadinya pengertian, yaitu menganalisis. Contohnya segitiga Pascal. Jika koefisien suku 2 yang dipangkatkan disusun dari atas ke bawah, maka didapat bangun yang mirip dengan segitiga yang dimanai segitiga Pascal. Gitu. Jadi ada beberapa definisi yang harus dianalisis sehingga mendapatkan suatu yang sudah ada itu. Gitu. Lalu definisi rumus ini lebih kepada rumus yang sudah ada, yaitu definisi yang disajikan dalam bentuk rumus yang digunakan untuk mendefinisikan disebut rumus definisi. Misalnya definisi tentang logaritma. Lalu definisi dengan induksi matematika, yaitu definisi yang disajikan dalam bentuk induksi matematika. Gitu. Lalu yang terakhir yaitu tentang prinsip. Prinsip adalah pernyataan yang biasa dikenal sebagai aksioma atau dalil. Contohnya yaitu jumlah ukuran sudut sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Kedua, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ketiga, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Aksioma dan dalil merupakan komponen sangat penting pada penalaran deduksi. Demikian juga pada penarikan kesimpulan yang berupa kebenaran konsistensi pada ilmu matematika yang utuh, sistem dan struktur aksiomatiknya. Karena matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi siswa berpadu pada perkembangan iptek. Gitu. Jadi dari objek-objek matematika ini
guru bisa menyampaikan atau pengajar bisa menyampaikan kepada pelajar yang diajar bahwasanya objek-objek matematika itu sangat penting, yang dimana itu sebagai objek itu yaitu sebagai alat atau bahan dari suatu pembelajaran gitu. Apa yang akan dipelajari seperti kita sebagai subjek dan objeknya yaitu materi itu sendiri, atau bisa dikatakan objek itu yaitu benda-benda nyata yang dijumpai di kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar kita, seperti materi buku dan sebagainya gitu. Baiklah, lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang proses pembelajaran. Lanjut ke proses pembelajaran yang dimana ada model pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran student or teacher center, strategi pembelajaran exposition, discovery learning, or group individual learning. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, simulasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu teknik dan taktik pembelajaran, spesifik, individual, unik. Model pembelajaran. Apabila antara pendekatan strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan taktik pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisasi, yaitu secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Unsur-unsur dasar yang perlu ada dalam model pembelajaran yaitu syntax, social system, principle of action, support system, instructional, and nurture effect. Sinteks pembelajaran itu yaitu standar proses yang dimana ada kegiatan pendahuluan, yang dimana ada kegiatan pendahuluan ini yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, lalu dia ada kegiatan inti, lalu ada penutup. Sebelum ke yang selanjutnya, terlebih dahulu kita harus laut dengan pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa yang disebut dengan student-centered approach, dan dua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Camp Wina Sanjaya 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David Wina Sanjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam satu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu exposition, discovery learning, dan group individual learning. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran deduktif.
Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran. Metode menurut Knowles 1977 halaman 33, pengorganisasian peserta didik dalam upaya mencapai tujuan belajar. Metode dapat juga dikatakan sebagai setiap kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. Jadi metode itu lebih kepada cara-caranya atau langkah-langkahnya gitu. Metode dapat dibagi menjadi beberapa contoh, yaitu metode pembelajaran perorangan yang dimana individual methods, magang dan internship, studi korespondensi, bimbingan belajar, tutorial, pengajaran terprogram atau modul dan supervisi. Metode pembelajaran kelompok group method meliputi proyek, studi klinis dan karya, kelompok belajar, perkumpulan, konferensi, kursus, demonstrasi, pameran, pekan raya dan festival, pertemuan massal, kunjungan dan karya wisata. Metode pembelajaran pembangunan masyarakat community method meliputi bantuan kepada masyarakat, layanan konsultasi, pembinaan masyarakat. Kalau yang ini lebih kepada umum. Lanjut, metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas, yaitu di samping sebagai penyampaian informasi juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai cara dalam pemberian dorongan, pengungkapan tumbuhnya minat belajar, penyampaian bahan belajar, penciptaan iklim belajar yang kondusif tanpa tenaga untuk melahirkan kreativitas, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya 1. Ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Terus lanjut ke teknik. Teknik yaitu prosedur yang sistematik sebagai petunjuk untuk melaksanakan tugas pekerjaan yang kompleks atau ilmiah, berisi perintah atau instruksi untuk melakukan metode. Teknik juga dapat dikatakan langkah yang ditempuh dalam metode untuk mengelola kegiatan belajar. Contoh teknik penyajian: ceramah, debat, dialog, tanya jawab, wawancara kelompok, demonstrasi percakapan, drama, pementasan, siaran radio atau televisi atau film, kunjungan, rekaman. Contoh teknik simulasi: bermain peran, studi khusus, dan pemecahan masalah kritis. Contoh teknik diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi pemecah masalah, dan diskusi kasus atau diskusi dalam forum. Taktik. Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik yang pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan terdapat 2 orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Seperti halnya yang satunya menggunakan sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Sama halnya dengan cara penjelasan seorang guru atau seorang mahasiswa. Jadi teknik-tekniknya itu akan beda-beda, gimana tergantung cara tangkap seorang siswa itu terhadap materi. Jadinya nanti ada yang menggunakan alat yang sama, tetapi cara menjelaskannya akan beda. Itu dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni kiat. Sama halnya dengan guru TK. Guru TK lebih banyak ide karena untuk mengajar anak-anak kecil harus memiliki kreativitas yang tinggi agar anak-anak kecil itu tidak bosan untuk belajar. Seperti halnya menggunakan gambar-gambar untuk lebih paham kepada buah-buahan, atau ada juga yang menggunakan media lain selain gambar gitu. Terus dalam pembelajaran matematika juga ada yang hanya menggunakan papan saja dalam mengajar,
yaitu menjelaskan saja sendiri, dan ada juga yang menggunakan media gambar, yang dimana media gambarnya lebih ke seorang guru memberikan gambaran atau sebuah kertas yang berisi gambar tentang perkalian, dan di sana di perkalian itu ada sebuah buah-buahan yang sudah terhitung lalu dikali dengan buah-buahan yang sudah terhitung, misal 3 buah anggur dikali dengan 2 buah apel gitu. Jadinya beda-beda taktik-taktik setiap orang. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu RME. Sebelum itu untuk model pembelajaran yaitu nanti ada beberapa model sebelum kita lanjut ke RME, kita harus bahas dulu terlebih dahulu yaitu model pembelajaran, yang dimana pelaksanaan proses model pembelajaran yang pertama yaitu ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Di kegiatan inti eksplorasi ini ada melibatkan peserta mencari informasi, yang kedua menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, yang ketiga terjadinya interaksi antar peserta didik atau guru atau lingkungan. Elaborasi membiasakan peserta didik dalam membaca dan menulis, terus memfasilitasi memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Terus yang ketiga memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Lalu mengkonfirmasi kepada gurunya. Lalu kegiatan inti untuk elaborasinya kegiatan elaborasi lanjutan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, lalu memfasilitasi peserta didik berkompetensi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar seperti adanya les dan berbagai macam metode seperti ada laptop dan sebagainya. Lalu elaborasi memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi baik lisan maupun tulisan secara individu atau kelompoknya. Lalu memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Lalu untuk konfirmasinya, peserta didik memberikan umpan balik positif. Guru memberikan umpan balik positif kepada didik yang sudah mempunyai usaha yang begitu keras, lalu memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasinya kepada peserta didik. Lalu guru memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi, lalu memfasilitasi memperoleh pengalaman yang bermakna, membantu menyelesaikan masalah, berfungsi sebagai nara dan fasilitator, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasinya, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih lanjut, memberi motivasi kepada peserta untuk bereksplorasi lebih lanjut. Jadinya guru itu lebih kepada memfasilitator atau mengumpan balik dari apa usaha siswa itu. Lalu yang terakhir proses pembelajaran yaitu penutupnya, itu berupa rangkuman atau kesimpulan, melakukan penilaian, lalu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil, merencanakan kegiatan tindak lanjut, menyampaikan pembelajaran berikutnya. Ciri model pembelajaran yang baik: adanya keterlibatan intelektual, emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan membentukkan sikap. Adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Dosen bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator dalam kegiatan belajar. Jadi seorang pengajar tidak hanya sebagai memfasilitatorkan siswa, tetapi sebagai pembimbing, sebagai mediator, sebagai motivator, sebagai sebagai mentor dan sebagainya, bukan hanya sebagai memfasilitatorkan siswa atau anak didiknya. Lalu penggunaan berbagai metode, alat, dan media. Oke, lanjut
untuk yang terakhir yaitu materi tentang realistic mathematical education. Sebelum kita lanjut ke realistic mathematical education, kita harus tahu apa sih RME itu. Kata realistik merujuk pada pendekatan pembelajaran dalam pendidikan matematika yang telah dikembangkan di Belanda selama kurang lebih 33 tahun, dimulai tahun 1971. Realistic Mathematical Education. Matematika realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Lalu apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran realistik? RME atau pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, atau bisa dikatakan suatu pembelajaran matematika yang berdasarkan pada hal-hal yang nyata atau real bagi siswa dan mengacu pada konstruktivis sosial. Seperti halnya saya sudah penelitian yang dimana kita mengajar anak SD yang dimana jumlahnya kelompoknya itu ada 4 atau lebih sampai 6. Kita mengajarnya itu kita harus memberikan mereka suatu konsep seperti materi, tapi jangan langsung memberikan apa yang dimaksud dengan materi itu. Seperti halnya saya mengambil keliling. Di keliling itu saya tidak menyatakan apa sih yang dimaksud dengan keliling. Keliling adalah tidak langsung kepada rumusnya, tetapi kita jabarkan kepada kehidupan sehari-hari yang dimana seperti ada lapangan. Di lapangan itu berbentuk persegi yang dimana jika seorang anak ingin lomba lari mengelilingi lapangan, jadi dia akan mulai dari titik A, lalu ke titik B, lalu ke titik C, lalu ke titik D, dan kembali lagi ke titik A. Itu yang dimaksud dengan keliling. Jadi menurut saya realistik RME ini tidak langsung menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan keliling itu, tapi lebih kepada penjabaran ke kegiatan sehari-harinya. Menurut Grafemeyer dalam Fitri 2073 ada 5 karakteristik pembelajaran matematika realistik, yaitu sebagai berikut. Karakteristik pendekatan pembelajaran RME: menggunakan masalah kontekstual, menggunakan model atau jembatan, menggunakan kontribusi siswa, dan interaktivitas keterkaitan unit lainnya. Prinsip pendekatan realistik matematika education: penemuan kembali secara terbimbing atau matematika secara progresif, guided reinvention, progressive mathematizing. Fenomena pembelajaran didactical phenomenology: model yang dikembangkan sendiri, self-developed models. Langkah-langkah pendekatan realistik matematika education: yang pertama, mengkondisikan siswa untuk belajar. Lalu yang kedua, mengajukan masalah kontekstual. Lalu yang ketiga, yaitu membimbing siswa untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Yang keempat, meminta siswa menyajikan penyelesaian atau selesaian masalah. Lalu yang kelima, membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian atau selesaian masalah, lalu menyimpulkan. Kelebihan realistik matematika education RME: pelajaran menjadi cukup menyenangkan karena lebih ke penjabaran atau pengaplikasiannya kepada kehidupan sehari-harinya. Terus materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa, ya karena lebih kepada kehidupan sehari-harinya, pengaplikasiannya lebih kepada kehidupan seharinya seperti keliling tadi, yaitu yang dimana kita contohkan untuk lapangan yang mereka kelilingi lomba lari. Terus yang ketiga yaitu alat peraga adalah benda yang berada di sekitar sehingga mudah didapatkan. Lalu guru ditantang untuk mempelajari bahan. Guru menjadi lebih kreatif membuat alat peraga, dan siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi tampak semakin pandai karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka karena setiap jawaban siswa ada nilainya.
memupuk kerjasama dalam kelompok. Melatih keberanian siswa karena harus menjelaskan jawabannya. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Kelemahan realistik. Jadi di adanya kelebihan pasti ada kelemahan. Yaitu sulit diterapkan dalam suatu kelas yang besar 40-45 orang, palingan hanya sedikit kelompok yaitu berjumlah 10 paling banyak. Lalu dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi pelajaran. Terakhir, siswa yang mempunyai kecerdasan kurang memerlukan waktu yang lama untuk mampu memahami materi pelajaran karena bersifat kritis banget. Karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa akan sedikit kesulitan dalam menemukan jawabannya sendiri. Siswa yang pandai terkadang tidak sabar menunggu temannya yang belum selesai, lebih kepada kata sombong. Lalu belum ada pedoman penilaian sehingga merasa kesulitan dalam evaluasi atau memberi nilai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.